Apakah bronkitis itu bisa menular ya? Jadi yang perlu dimengerti dulu, bronkitis itu salah satu penyakit paru. Di mana pertama yang harus dimengerti, bronkitis ini memiliki bakat genetik sensitif. Ya, jadi penyakit paru itu dibagi menjadi 3 golongan besar ya. Sebenarnya banyak pembagian, cuman untuk gampangnya kita kelompokkan menjadi 3 golongan besar. Kelompok pertama adalah kelompok keganasan atau cancer. Kelompok kedua itu kelompok infeksi seperti TBC contohnya, pneumonia contohnya, kemudian ada COVID-19 ya kemarin. Nah, yang golongan ketiga itu yang hipersensitif atau alergi ya. Nah, yang nomor 3 ini parunya memiliki genetik atau bakat sensitif atau alergi. Nah, nanti kalau terjadi faktor-faktor pencetus atau adanya faktor-faktor pencetus atau masuknya hal-hal yang bisa memicu gejala, maka mulai timbul gejala. Jadi prinsipnya adalah bronkitis ini punya bakat, kemudian ditambah dengan faktor pemicu. Faktor pemicu ini macam-macam, misalnya debu, dingin, perubahan cuaca, perubahan lingkungan, polusi asap rokok, infeksi flu yang sekitar, keluarga atau tetangga, kemudian lingkungan yang berpolusi itu ya seperti lingkungan pabrik atau kerjanya di pabrik, kemudian makanan minuman yang memang khas dia menimbulkan batuk atau sesak. Seperti misalnya orang yang tidak tahan terhadap es yang begitu banyak, kemudian batuk atau sesak. Atau orang yang lingkungannya berubah, misalnya perubahan ruang kantor, perubahan ruang sekolah, perpindahan rumah, perpindahan kos, atau misalnya rumahnya baru ada renovasi, contohnya ya. Kemudian baru perjalanan jauh, pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, memasuki suatu lingkungan yang baru, mencium bau-bau yang baru, ini bisa menjadi pemicu bronkitis. Bronkitis ini bisa juga dinamai gejala asma ya. Jadi mungkin bertanya, bedanya bronkitis dan asma apa? Jadi sama-sama kelompok alergi, cuman yang bronkitis ini gejalanya lebih minimal. Jadi hanya batuk, 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 dan batuk. Sedangkan asma ini lebih lengkap ya gejalanya. Ada batuk, ada sesak, dan mengi. Jadi sama-sama kelompok alergi, tetapi penampilannya agak beda. Yang bronkitis lebih minimal, satu gejala saja kadang-kadang. Sedangkan yang asma ini lengkap ya. Ada batuk, ada sesak, ada mengi. Sama antara bronkitis dan asma ini sama-sama punya bakat, kemudian ada faktor pencetus. Jadi seandainya nggak ada faktor pencetus yang mempengaruhi, maka gejalanya tidak tampak. Jadi seseorang bisa punya bakat sensitif, tetapi tidak timbul gejala. Nah, bakat ini memang diturunkan dari orang tua, sebagian besar dari bapak atau ibu. Nah, kadang bapak ibunya tidak tampak gejala ya, sehingga ditanya misalnya, apakah bapak ibunya punya gejala yang sama? Jawabannya kadang tidak. Jadi bisa juga bapaknya ada gejala, ibunya ada gejala, atau jangan-jangan kakek neneknya yang bergejala. Jadi bisa lintas generasi. Kakek neneknya bergejala, bapak ibu tidak ada, cucu-cucunya yang bergejala. Jadi alergi diturunkan secara bakat, kemudian ada faktor pencetus yang membuat gejala yang tampil. Nah, kuncinya dari tata laksana dari bronkitis atau asma ini adalah mengenali secara cermat ya faktor-faktor pemicu dan kemudian secara disiplin mengurangi atau mengontrol. Contoh, misalnya seseorang yang tidak tahan untuk es ya. Misalnya setiap minum es batuk, setiap minum es batuk, setiap minum es batuk, maka sebaiknya mulai mengurangi atau mengontrol. Tidak terlalu banyak es. Orang yang masih perokok misalnya, kemudian sering batuk-batuk bila perokok atau bila kena asap rokok, maka segera menjauh atau mengontrol asap rokoknya. Jadi ini kuncinya adalah kita mencermati, mengenali secara lengkap ya. Jadi kita harus bisa menguasai faktor pencetus apa yang memicu gejala kita. Nah, kalau kita bisa mengontrol, mengurangi, maka gejalanya akan berkurang.
Di samping kita mengenali dan mengontrol faktor pemicu, maka pada gejala bronkitis atau asma yang terlalu sering, terlalu lama, maka perlu diberikan terapi pemeliharaan atau maintenance atau stabilizer. Contoh terapi ini adalah obat-obatan yang diberikan dalam bentuk inhaler, jadi disemprotkan atau dihisap. Ada contohnya misalnya Symbicort, Seretat, Spiriva, dan sebagainya. Ini dipakai sebagai maintenance atau sebagai stabilizer. Tekniknya adalah dipakai setiap hari selama sebulan. Mengapa harus sebulan? Karena memang tujuannya untuk memaintain dari keluhan paru. Jadi mengurangi gejala, mencegah kambuh, dan mempertahankan paru stabil dalam jangka lama. Nah, syarat ini dipenuhi bila pemakaian inhaler bisa sampai 1 bulan. Nah, pertanyaan di depan tadi adalah apakah bisa menular? Karena konsepnya adalah kelompok alergi dan punya bakat dan bukan kelompok infeksi, maka bronkitis ini tidak menular. Jadi asma dan bronkitis tidak menular, tetapi harus dicatat bahwa gampang ketularan. Jadi seorang yang punya bronkitis ini atau asma ini memiliki paru yang sangat sensitif. Jadi kalau sampingnya atau keluarganya baru sakit flu, maka gampang sekali terkena virus flu atau gampang ikut flu. Nah, sekalinya terjangkit penyakit flu, maka bisa memunculkan asma atau bronkitisnya, dan gejala asma bronkitisnya ini bisa sangat lama. Flu-nya mungkin cuma 2 hari, gejala bronkitis atau asmanya ini bisa 1 minggu atau sampai 1 bulan. Hati-hati pada orang yang punya bronkitis atau asma. Apabila lingkungannya itu banyak orang sakit, maka sarannya adalah memakai masker atau menjauhkan. Ini sarannya. Jadi kuncinya sekali lagi adalah bagaimana kita memaintain faktor pencetus, mengurangi, dan mulai memakai terapi pemeliharaan dengan inhaler. Jangan lupa pola hidup sehat ya. Jadi sekali lagi bukan untuk paru, tapi semua penyakit mempunyai suatu basic lifestyle yang harus dijalani, yaitu pola hidup sehat. Jadi tidur yang cukup, kualitas maupun kuantitasnya, makan gizi berimbang, tidak perlu banyak tapi teratur. Kemudian istirahatnya itu jangan sampai tidak konsisten. Jadi misalnya hari ini bisa tidur 4 jam, besok 1 jam, besok 3 jam, ini kurang bagus. Kemudian kalau bisa diusahakan olahraga ringan tapi teratur. Kalau baru memang disarankan olahraga yang tipe aerobik ya. Bisa lari, jalan, senam, renang, atau sepeda. Pilih salah satu dan mulai olahraga bertahap ringan. Dan kemudian adalah kontrol stres. Jadi pasien-pasien yang asma yang sering kambuh ini ternyata memiliki pengontrolan stres yang lemah. Jadi stresnya ternyata masih ada. Kadang tidak harus stres yang berat atau depresi. Cukup dengan overthinking yang tidak berhenti atau pikiran yang masih berkutat pada masalah yang sama dan belum ada pemecahan, kadang memunculkan gejala bronkitis atau asma. Kemudian beberapa kondisi lain yang kadang menjadi pemicu adalah asam lambung yang naik atau GERD, gastroesophageal reflux. Dan beberapa pasien yang saya jumpai ini ternyata asma yang sering kambuh atau bronkitis yang sering bergejala memiliki GERD yang juga kambuh. Jadi GERD-nya kambuh, kemudian memicu parunya kambuh. Maka harus aware, kalau misalnya memang punya GERD, maka dua-duanya diperhatikan. Parunya diterapi, lambungnya juga diterapi. Ya, jadi dengan teknik yang simultan, pengenalan faktor risiko dan pengontrolan pemakaian inhaler rutin 1 bulan, sehat, maka akan tercapai kondisi yang stabil.